Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan membacakan 3 testimoni dari sahabat kita, para pengamal sholawat, dan terlebih di sini disebutkan sholawat Jibril dan sholawat Ibrahim sahabat ya, di mana ketiga para pengawal sholawat ini alhamdulillah sudah merasakan testimoni, sudah merasakan hikmah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah ketiga sahabat kita ini bisa merasakan hikmah yang luar biasa tersebut? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Di sini di komentar yang pertama, langsung saja saya bacakan dari Umya Abizar 22. Beliau mengatakan, pribadi saya sejak mengamalkan sholawat dan istiqomah sholat tahajud, ingat poinnya sholawat dan sholat tahajud, Masya Allah, hati tenang, damai. Padahal sebelumnya jika sudah jatuh tempo, wileh garang, pengen ngamuk aja. Bahkan pernah bilang saya tidak mau sholat atau apa, toh semakin saya mendekatkan diri kepada Allah, Allah malah menjauh. Tapi sekarang subhanallah, yakin dan yakin apapun yang terjadi ada peran Allah. Alhamdulillah, sekarang biarpun masih berjuang melunasi hutang, tapi hati damai, nyantai, dan tentram. Masya Allah sahabat. Jadi saudara kita ini sebelumnya sempat berputus asa, na'udzubillah. Namun karena barokah istiqomahnya kepada Allah, maka Allah turunkan hidayah di dalam hatinya, diturunkan ketenangan sahabat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan itu hanya bisa diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita tenang sahabat, maka rezeki, energi-energi positif akan datang kepada kita sahabat. Begitu juga dengan rezeki akan mudah datang kepada kita sahabat. Kadang kita dikacaukan dengan keadaan, pikiran kita ditipu dengan keadaan, seolah-olah sangat genting, padahal tidak ada apa-apa sahabat. Kita sudah berdoa tanggal 15 jatuh tempo misalkan, ternyata setelah kita berdoa tanggal 15 tidak ada apa-apa. Maksudnya kita tidak dapat rezeki, tidak bisa membayar hutang kita misalkan. Tapi ternyata juga di tanggal tersebut tidak ada orang yang menagih kita, misalkan seperti itu sahabat. Tapi pikiran kita sudah dikacaukan oleh hal-hal yang na'udzubillah, yang mengandung dalam tanda kutip kesyirikan sahabat. Seolah-olah Allah tidak membantu kita sahabat. Padahal Allah telah membantu kita dengan tidak terjadi apa-apa dan diberikan ketenangan di dalam hati kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih komentar yang pertama ini. Kemudian komentar yang kedua sahabat, dari Asep Nina. Memang sholawat Ibrahim dan sholawat Jibril saya sudah 2 tahun lebih amal, maksudnya mengamalkan. Dan saya merasakan kedahsyatannya. Emang gak kaya, tapi kebutuhan saya selalu terjamin. Baik uang itu dapat dari adik-adik saya atau orang-orang yang di sekitar saya, yang selalu memberi pada saya. Maka marilah kita bersolawat, biar hidup kita makmur, dan juga nanti kita meninggal, kita akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi beliau mengatakan dengan istiqomah 2 tahun bersolawat sahabat, beliau merasakan kedahsyatan yang luar biasa dari energi positif dari solawat ini sahabat. Jadi seolah-olah rezeki gampang atau mudah mendatanginya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Komentar yang terakhir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya ngamalin solawat sudah 3 tahun. Yang tadi 2 tahun sahabat. Sekarang 3 tahun. Satu persatu hajat-hajat dikabulin. Alhamdulillah. Rezeki selalu ada, juga cukup. Mohon doanya Gus, semoga orang yang menzalimi segera dapat hidayah. Semoga juga hati saya juga anak saya bisa lapang sama orang yang telah merampas hak-hak kami. Yang ini sahabat, kemungkinan itu baru dizalimi oleh seseorang.
tapi barokah istiqomah membaca sholawat sudah 3 tahun katanya. Alhamdulillah, semua hajat-hajatnya itu selalu dikabulkan oleh Allah dan rezekinya itu selalu dipenuhi sahabat. Jadi beliau telah merasakan dari istiqomah, fadilah istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun ini sahabat. Baik, ini 3 komentar sahabat dari para pengamal-pengamal sholawat yang sudah istiqomah dan hatinya sudah merasakan betul pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan betul kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Karena saat kita bersolawat, maka sedikit demi sedikit akan ada nur dari nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditimpakan atau didatangkan ke dalam hati kita sahabat. Nah, yang menjadi rahasianya sahabat, ketika kita bersolawat, kenapa kemudian dengan bersolawat kita itu selalu didatangkan kebaikan? Kata sahabat kita tadi, betul kita tidak kaya, tapi semua kebutuhan kita itu selalu dipenuhi oleh Allah. Semua keinginan kita selalu diijabah oleh Allah. Kenapa demikian? Maka hal ini, keterangan ini saya dapat dari kitab Bustanul Wa'idhin yang berbunyi, idza aradallahu bi'abdihi khairan. Jika Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, jika Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan sahabat, maka yassara lisanahu lis-sholati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memudahkan lisannya, akan meringankan bibirnya untuk senantiasa basah karena bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebaliknya disebutkan di sini, wa idza arada bi 'abdihi syarran. Jika Allah menghendaki hambanya, seseorang itu dengan keburukan, naudzubillah, maka disebutkan dalam kitab ini, habasa lisanahu anis sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengunci lisannya, Allah akan memberatkan bibirnya dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat, kalau kita merasa berat untuk bersolawat kepada Rasulullah, maka paksa lisan kita, paksa diri kita agar mudah dalam mengucapkan solawat kepada Rasulullah. Sehingga ketika lisan ini sudah mudah, maka secara kasarnya sahabatnya, Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita sahabat. Kenapa? Karena memang sudah janjinya. Karena itu di dalam 3 testimoni tadi, itu rata-rata semuanya mendapat kebaikan, hikmah yang luar biasa dari Allah, barokah istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ciri-ciri ibadah kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita diterima, diijabah oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah, maka salah satunya adalah lisan kita selalu ingin bersolawat kepada Rasulullah, mudah untuk mengucapkan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lisan kita dijadikan lisan yang mudah untuk bersolawat kepada Rasulullah dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah apapun. Dan juga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Dan untuk teman-teman semua, sahabat Gus Official semua, yang punya pengalaman spiritual mengenai hikmah solawat, atau hikmah istighfar, atau hikmah mengamalkan amalan-amalan yang lain juga, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita tebarkan kepada yang lain, agar lebih banyak lagi yang termotivasi, yang bangkit ghirah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.